Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sedulur semuanya dimanapun berada, semoga diberi keselamatan, kesehatan, dan rezekinya berlimpah ruah. Amin. Pada video kali ini, saya akan menyajikan kisah kakek penjual koran jadi pemilik perusahaan media raksasa. Untuk kisah lengkapnya, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Aku masih ingat, setiap pagi aku bangun lebih awal dari matahari. Saat udara masih dingin menusuk tulang, aku sudah duduk di kursi tua di depan rumah, menyiapkan tumpukan koran yang baru saja diantar. Aku, seorang kakek berusia senja, hanya bisa tersenyum kecil ketika merapikan kertas-kertas itu. Karena di balik bau khas tinta cetak, tersimpan harapanku untuk menyambung hidup hari ini. Dengan sepeda tua yang sudah berkarat, aku mengayuh pelan menyusuri jalanan kota. Di lampu merah, aku berhenti, menawarkan koran kepada para pengendara. Beberapa menolak dengan halus, beberapa lagi mengibaskan tangan, seolah aku hanya gangguan di tengah kesibukan mereka. Tapi ada juga segelintir orang yang masih setia membeli, sekadar menanyakan kabar, atau sekadar berkata, "Semangat ya kek." Itu sudah cukup membuat dadaku hangat. Sehari-hari hidupku sederhana. Aku tinggal di rumah kecil yang hampir roboh di ujung gang. Dindingnya penuh tambalan papan, atapnya sering bocor bila hujan deras. Tapi di rumah itu aku menemukan ketenangan. Ada foto-foto lama yang kusimpan rapi, kenangan istriku yang sudah tiada, dan anak-anakku yang kini merantau jauh. Meskipun hidupku pas-pasan, aku jarang mengeluh. Bagiku, menjual koran bukan sekadar mencari rezeki. Ada kebanggaan kecil ketika bisa membagikan berita, menyebarkan informasi, membuat orang tahu apa yang terjadi di dunia luar. Aku merasa, meski tua renta, aku masih berguna. Orang-orang di pasar mengenalku sebagai kakek koran. Sebutan itu sudah melekat sejak puluhan tahun lalu. Setiap kali aku datang, ada yang menyapaku dengan hangat. Anak-anak kecil sering berlari menghampiri hanya untuk meminta kertas kosong dari koranku yang tak laku, lalu mereka melipatnya menjadi pesawat terbang. Saat melihat senyum mereka, aku pun ikut bahagia. Hidupku memang sederhana, tidak ada kemewahan, tidak ada harta berlimpah. Tapi aku punya satu hal yang selalu kujaga, harga diriku sebagai seorang pekerja. Selama tangan ini masih bisa mengayuh sepeda, aku akan tetap menjual koran. Aku tidak pernah menyangka kehidupan yang terlihat tenang ini suatu hari akan diguncang. Dan dari jalanan berdebu tempatku berdiri menawarkan koran, kelak aku akan menapaki panggung besar yang sama sekali tak pernah kubayangkan sebelumnya. Tapi sebelum sampai ke sana, aku harus melewati masa yang paling pahit dalam hidupku. Suatu pagi, ketika aku baru saja sampai di perempatan jalan besar, sekumpulan anak muda tertawa keras saat melihatku mengayuh sepeda tua dengan tumpukan koran di keranjang. "Lihat tuh, masih ada yang jualan koran. Siapa sih yang mau beli kertas usang kayak gitu?" seru salah satu dari mereka. Yang lain menimpali sambil menunjukku, "Kek, dunia sudah digital, gak ada yang butuh koran lagi. Mending istirahat aja di rumah." Tawa mereka menusuk telingaku lebih dalam daripada dinginnya angin pagi. Aku hanya tersenyum kaku, pura-pura tidak mendengar. Tapi di dalam hati, kata-kata itu berputar-putar, meninggalkan luka yang sulit dijelaskan. Hari itu penjualanku sepi, hampir tidak ada yang membeli. Banyak orang kini sibuk menatap layar ponsel, membaca berita dari sana. Koran yang kupegang terasa semakin berat,
Bukan karena jumlahnya, melainkan karena beban pikiran yang menekan dadaku. Ketika aku pulang, di depan rumah sudah ada seorang tetangga yang berkata lirih, "Keh, zaman memang berubah, jualan koran makin sulit, apa nggak sebaiknya berhenti saja?" Aku hanya tersenyum hambar, meski hatiku bergetar hebat. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang kecilku. Lampu temaram menyinari wajahku yang penuh keriput. Aku memandang foto istriku di dinding, dan aku bertanya dalam hati, apakah aku benar-benar sudah tidak berguna? Apakah pekerjaanku hanya layak ditertawakan? Air mataku hampir jatuh, tapi aku cepat-cepat menghapusnya. Aku tahu, hidup memang tak selalu berpihak. Namun saat itu, aku belum menyadari bahwa hinaan dan tawa meremehkan itu sebenarnya adalah tanda. Sebuah peringatan bahwa aku sedang berada di ujung sebuah jalan lama dan harus bersiap menapaki jalan baru. Malam itu aku tidak bisa tidur. Kata-kata anak muda yang menertawakanku terus terngiang di telinga. Aku menatap koran-koran yang menumpuk di sudut rumah. Sebagian sudah menguning, tak laku dijual. Di dadaku muncul satu perasaan aneh. Bukan hanya sedih, tapi juga dorongan kuat untuk membuktikan bahwa aku belum habis. Aku harus melakukan sesuatu, gumamku pada diri sendiri. Aku sadar, aku tidak bisa terus mengandalkan cara lama. Dunia memang sudah berubah. Kalau berita kini ada di layar ponsel, mengapa aku tidak mencoba masuk ke dunia itu juga? Besoknya dengan nekat, aku mulai bertanya pada anak-anak muda di warung kopi tentang internet. Tentang bagaimana orang bisa membaca berita di gawai. Mereka menatapku aneh, ada yang tertawa kecil, tapi ada juga yang dengan sabar menjelaskan. Saat itu, aku menetapkan tujuan. Aku ingin membangun usahaku sendiri di bidang media, meski aku hanyalah kakek penjual koran. Namun begitu niat itu muncul, rintangan seolah datang bertubi-tubi. Pertama, soal modal. Tabunganku hanya cukup untuk kebutuhan sehari-hari, itu pun pas-pasan. Kedua, aku sama sekali buta teknologi. Menyalakan komputer saja aku masih terbata-bata, apalagi membuat portal berita. Dan ketiga, orang-orang di sekitarku justru semakin meremehkan. "Kek, jangan mimpi yang aneh-aneh. Umur segini istirahat aja. Mana mungkin bisa bikin usaha media?" Aku hanya diam, menelan semua kata-kata itu. Tapi dalam hatiku, tekad semakin membara. Aku lebih baik gagal berjuang daripada menyerah tanpa mencoba. Setiap malam aku belajar. Aku meminjam buku tentang teknologi, menonton tutorial dari warung internet kecil di dekat pasar, bahkan mencatat dengan teliti setiap kata asing yang kudengar. Mataku lelah, tubuhku gemetar karena usia, tapi semangatku tidak pernah padam. Aku tahu, jalanku tidak akan mudah, tapi aku yakin, dari hinaan itu, aku bisa menyalakan api yang akan menuntunku menuju sesuatu yang lebih besar. Aku hanya tidak tahu bahwa jalan itu akan membawaku pada titik terberat yang hampir membuatku menyerah sepenuhnya. Semua usaha yang kulakukan seakan sia-sia. Tabunganku habis begitu cepat, tersedot untuk membeli komputer bekas, menyewa koneksi internet, dan mencoba membangun situs berita sederhana. Namun yang terjadi justru kegagalan demi kegagalan. Situs yang kubuat sering rusak, berita yang kutulis sendiri tidak ada yang membaca, dan setiap kali ku coba menawarkan kerjasama ke perusahaan, jawabannya selalu sama, penolakan. Aku masih ingat hari ketika investor terakhir yang kuhubungi menutup pintu rapat-rapat. "Maaf, Kek, kami menghargai usaha Anda, tapi ini dunia modern. Orang seperti Anda mana mungkin bisa bersaing." Ucapan itu menghantamku lebih keras daripada tawa anak-anak muda di jalan dulu. Aku pulang dengan langkah gontai. Di rumah, aku menatap layar komputer yang penuh error. Tumpukan koran lama masih ada di sudut, seakan menatapku dengan pilu. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa tidak berdaya. Malam itu aku duduk lama di depan foto istriku. Suaraku lirih hampir bergetar. "Aku sudah mencoba, Bu. Tapi mungkin mereka benar. Aku sudah terlalu tua. Mungkin memang waktunya berhenti." Air mata akhirnya jatuh. Rasa malu,
Lelah dan kecewa bercampur jadi satu. Aku sudah berusaha keras, tapi dunia seolah tidak memberi ruang bagiku. Semua pintu tertutup, semua jalan buntu. Namun, di titik keputusasaan itu, satu ingatan tiba-tiba muncul. Wajah anak-anak kecil di pasar yang dulu sering membuat pesawat kertas dari koranku. Senyum mereka masih terbayang jelas. Aku sadar, meski orang dewasa menertawakanku, masih ada yang menghargai hal kecil yang kuberikan. Dari situlah aku tahu, aku masih punya satu pilihan terakhir. Pilihan paling sulit yang menuntut keberanian besar. Aku harus bangkit lagi, meski hanya sekali. Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dipertaruhkan, kecuali diriku sendiri. Aku memutuskan untuk bangkit sekali lagi, meski dengan tenaga terakhir yang kupunya. Aku tahu, jika gagal kali ini, tidak ada lagi jalan kembali. Aku mendatangi seorang kenalan lama, seorang pengusaha kecil yang dulu pernah membeli koran dariku setiap pagi. Dengan hati berdebar, aku menceritakan mimpiku, membangun media digital yang bisa menjangkau banyak orang. Awalnya, ia menatapku heran, tapi melihat kesungguhanku, ia akhirnya memberikan satu kesempatan. Kalau kau benar-benar yakin, aku akan bantu. Tapi ingat, jangan sia-siakan. Kesempatan itu bagiku seperti cahaya di tengah kegelapan. Aku mulai belajar lebih giat lagi. Anak-anak muda yang dulu menertawakanku, kini justru kutanya satu persatu tentang teknologi. Aku tidak peduli tatapan aneh mereka. Yang penting, aku belajar. Malam-malamku dihabiskan di depan layar komputer menulis berita dengan jari yang gemetar karena usia, sambil berusaha memahami dunia yang sama sekali baru bagiku. Tidak jarang aku hampir menyerah lagi. Saat mataku perih, saat tubuhku terasa sangat lelah, suara batin berkata, "Sudah, berhenti saja." Tapi bayangan hinaan orang-orang, tawa meremehkan, dan foto istriku di dinding selalu membuatku kembali duduk, kembali mencoba. Hari demi hari, sedikit demi sedikit, usahaku mulai terlihat. Artikel-artikelku dibaca oleh orang-orang. Awalnya hanya puluhan, lalu ratusan. Hingga akhirnya, ribuan orang mulai mengenal media kecil yang kubangun. Semangatku semakin menyala. Aku merekrut beberapa anak muda untuk membantuku. Bersama-sama, kami menyalakan obor kecil di tengah hutan gelap. Namun jalan itu tidak mulus. Aku harus menghadapi kritik pedas, berita yang dituduh tidak layak, bahkan tekanan dari pesaing yang lebih besar. Tapi kali ini aku tidak gentar. Aku sudah terlalu jauh untuk kembali. Aku sadar, inilah perjuangan terakhirku. Dengan seluruh tenaga yang tersisa, aku bertahan, aku bekerja, aku berdoa. Hingga suatu hari, aku menyadari sesuatu yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Usahaku benar-benar berhasil. Nama kakek koran, yang dulu hanya bahan tertawaan, kini berubah menjadi simbol sebuah perusahaan media yang mulai diperhitungkan. Namun di balik keberhasilan itu, aku juga menyadari perjuangan ini telah mengubah seluruh hidupku. Kini, aku bukan lagi kakek renta yang berdiri di pinggir jalan menjajakan koran sambil ditertawakan. Aku berdiri di sebuah gedung tinggi, kantor pusat perusahaan media yang namanya dikenal banyak orang. Dari balik jendela kaca besar, aku bisa melihat hiruk-pikuk kota. Kota yang dulu hanya kusinggahi dengan sepeda tua dan setempuk orang di keranjang. Setiap langkahku di lorong kantor ditemani sapaan penuh hormat dari anak-anak muda yang bekerja di bawah benderaku. Mereka menyebutku pendiri. Bahkan ada yang dengan bangga memanggilku Bapak Media. Aku hanya tersenyum, karena dalam hatiku, aku tetaplah orang yang sama, kakek sederhana yang dulu pernah diremehkan. Aku sering duduk di ruanganku, memandangi meja kayu yang penuh dokumen dan layar komputer yang kini tak lagi asing bagiku. Kadang aku teringat masa lalu, dinginnya pagi saat aku menawarkan koran di lampu merah, tawa orang-orang yang meremehkan, dan malam-malam panjang penuh kegagalan. Semua itu kini terasa seperti mimpi buruk yang berakhir indah. Namun satu hal yang tidak pernah kulupakan, keberhasilan ini bukan semata tentang uang atau nama besar.
Keberhasilan ini adalah tentang harga diri, tentang membuktikan bahwa hinaan bukan akhir, tapi bahan bakar untuk terus melangkah, tentang keyakinan bahwa usia tua bukan alasan untuk berhenti bermimpi. Di depan pintu masuk gedung perusahaanku, aku sengaja menaruh sebuah sepeda tua. Sepeda yang dulu menemaniku menjajakan koran. Banyak yang bertanya mengapa benda usang itu masih kusimpan. Aku selalu menjawab dengan tenang. Sepeda ini adalah saksi. Tanpa dia, aku tidak akan pernah sampai di sini. Dan setiap kali aku menatapnya, aku teringat satu pelajaran besar yang ingin kusampaikan pada siapapun yang mendengar kisahku. Jangan pernah meremehkan langkah kecil, karena dari situlah lahir jejak besar yang bisa mengubah dunia.